Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ahli rohani ini karena dia mengerti dalil, dia mengerti metode, dimulailah bab tadi apa? Bab taubah. Itu beda loh Pak. Ahli fikih baca astaghfirullah beda dengan ahli kolbu, ahli tasawuf baca astaghfirullah. Beda. Ahli fikih baca la ilaha illallah beda jika ahli kolbu baca la ilaha illallah. Dalilnya mana lagi nih? Baca la ilaha aja tat, nggak usah aneh kan gitu. Orang awam takut gila, katanya bertasawuf jadi gila. Tuh berhasil antum kecuci otaknya. Ya, itu kan yang ngomong begitu fitnatud dajjal itu. Bahwa belajar tasawuf jadi gila. Itu fitnatud dajjal itu Pak. Karena dajjal tahu orang kalau bertasawuf itu mati nggak takut, jihad langsung berani Pak orang kalau udah bertasawuf, karena nama Allah sudah terpatri di kolbunya. Jika Allah memanggil jihad yang sahih lah ya, bukan jihad-jihadan, bukan jihad jahat, jihad yang asli, itu dia akan menjawab. Tapi kalau jihadnya pakai hawa nafsu, dia nggak akan pernah menjawab. Maka dulu sahabat-sahabat nanya, wahai Rasulullah, ini kami ada yang jihad membela si fulan, membela kelompok, membela partai, membela suku, membela marwah. Apa kata Nabi? Jihad itu bukan itu. Jihad itu kamu berjuang li'ilahi kalimatillahi hiyal ulya. Hadis Sahih Muslim, untuk mengangkat nama Allah yang tinggi. Di dirinya nama Allah belum tinggi, bagaimana dia mau berjihad di luar? Nanti sama nasi bungkusnya kalah, Cang Nangdar ya. Jadi jihad-jihadnya orang hari ini, lapar aja mati jihadnya. Semangat jihadnya cuma karena amplop 50.000, 10.000, mampus dia. Tersinggung dikit di masjid, mundur. Logo nggak muncul, tengkar. Jihad apaan antum? Ya, jihad apaan itu? Itu namanya memperjuangkan kepentingan kelompok, bukan meninggikan kalimah Allah. Kalau sudah ada kalimah Allah, yang lain kecil nggak? Waladzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itulah yang paling besar, yang lain hilang. Maka di masjid ini nggak boleh ada bendera selain bendera Allah dan Rasulullah. Nggak ada bendera-bendera apa-apa. Tapi kalau ada orang punya bendera sholat di sini boleh nggak? Buat acara di sini boleh, jika masih sesuai dengan akidah yang ahli sunnah, yang moderat. Ahli-ahli tasawuf ini karena di kolbunya dibimbing orang bertaubat. Karena ahli tasawuf tahu orang bertasawuf itu bukan berarti suci, tapi justru belajar kalau kotor gimana cara menyucikannya. Saya mau sholat tapi lagi junub, wajib nggak mandi wajib? Bapak berani nggak lagi junub, habis malam pertama subuh nggak pakai mandi, berani nggak? Baru pulang keluar kota nih, Cang Nandar nih, pulang-pulang langsung serangan. Subuh berani nggak sholat tanpa mandi wajib? Nggak berani. Kenapa? Tubuh terasa kotor. Ini masjid zahir, tubuh zahir tidak berani masuk. Di kolbu kita ada tempat mengingat Allah, namanya kolbu fuad, sir. Itu wilayah di dalam kolbu. Maka Allah mengatakan sesungguhnya dia ya'lamu sirra wa akhfa. Surat Toha. Sesungguhnya dia mengetahui sir, rahasia, dan akhfa, dan apa yang tersembunyi dalam rahasia-rahasia itu. Kalau kita masih pakai junub rohani, apa junub rohani? Lalai mengingat Allah, belum dimandikan dengan tobat, nggak bisa Pak masuk ke situ. Itulah sebabnya kenapa sholat antum tadi nggak khusyuk. Badan secara zahir sudah masuk ke masjid zahir, tapi nyawa kita belum nyasuk, belum nyambung dengan kolbu. Kenapa? Nyawa kita belum ditobatkan, nafs kita belum ditobatkan, belum bertobat dia. Jadi nggak bisa khusyuk. Ini kalau ada orang nanya, saya nggak bisa khusyuk, udah tobat dulu zahir batin. Kalau udah bersih, baru dia bisa masuk.
Dosa zahir, dosa batin. Yang paling parah dosa batin. Dosa batin itu ada yang bahaya untuk orang lain dan dirinya, ada yang bahaya cuma untuk dirinya. Untuk perkara junubnya batin namanya ghaflah, lalai, dan itu haram secara hukum hakikat. Dalam surat Al-A'raf ayat 205 di ujung ayat Allah melarang wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau wahai orang beriman menjadi orang yang ghafilin. Ghafilin artinya lalai. Maka secara Qur'ani lalai itu dosa. Kita bukan hanya di luar sholat, di dalam sholat aja lalai. Benar apa benar? Ya. Gimana dong Pak? Maka sholat kita ini gak bisa menghantarkan kita ke surga. Apalagi katanya as-sholatu mi'rajul mu'minin, tinggi amat kajian ente, ya. Sholat itu mi'raj orang beriman. Lah junub rohaninya belum beres, mau mi'raj, kapan mi'rajnya? Melorot ada Pak. Ya, melorot iya, mi'raj enggak. Ulama tasawuf meramu, jadilah namanya thariqat formal, Naqsyabandiyah. Tadi Pak Imam di Pekanbaru konfirmasi sama kita, Ustaz, semangat Pak Imam kita karena beliau ingin merubah, ya. Di kampung saya kalau ada orang thariqat suluk, orang Naqsyabandi suluk 40 hari, kalau udah nggak suluk dia nggak sholat di masjid. Ini thariqat apaan nih katanya? Loh, nggak ada urusannya sama thariqat, itu urusannya sama orangnya. Kenapa? Di tempat saya orang kalau sudah suluk rajin ke masjid. Ini salahnya di mana? Orangnya nggak diajarin kalau habis suluk ada adab setelah suluk, yaitu sholat jamaah. Orang jemaah tabligh kan diajarin Pak, ada bayan tangguh namanya. Nggak tahu masih sama nggak istilahnya. Orang mau pulang nih dikasih bayan itu kayak semacam mentoring sebelum pulang. Nih supaya frekuensi iman ente masih sama ketika khuruj dan setelah khuruj, dikasih. Di tarekat sekarang hilang. Saya teliti, ini jemaah tabligh ini ilmunya dari mana sih? Ternyata pendiri jemaah tabligh mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah, Suhrawardiyah, ahli hadis, mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidiyah. Maturidi ini kan sama dengan Asy'ariyah, beda tipis. Mursyid. Makanya dia buat tarekat informal ala jemaah tabligh. Kebaca sama Syekh Albani, apa kata Syekh Albani? JT, jemaah tabligh adalah sufi gaya baru. Jadi mereka musuhin JT juga Pak. Bapak tiba-tiba musuhin JT juga, kan repot. Banyak di masjid-masjid kampung ngusir karena masyarakat ini nggak ngerti jemaah tabligh ini sebenarnya sama dengan dia. Cuma mungkin risih sebagian orang nggak ngerti pakaian begitu itu kan biasa. Cuma kalau dia masuk ke kampung tertentu, orang kampung itu belum biasa Pak pakai baju-baju begitu. Ya kita maklumilah ya. Jadi kalau ada jemaah tabligh yang disuruh usir, ya salah antum, nggak ta'aruf duluan. Ta'aruf duluan. Ya. Baik. Udah jam 7:30 Pak. Apakah tasawuf tarekat itu masih bagian dari Islam? Ya emang itulah spiritnya Islam. Spiritnya Islam di situ. Sholat itu raga, tasawuf itu nyawanya sholat. Kalau sholat tanpa pakai tasawuf itu sama kayak orang punya badan tapi nggak ada nyawanya. Namanya apa? Bangkai. Itulah kata Imam Nu'taillah, amalmu itu seperti badan. Ikhlas yang diajarkan di tasawuf itu ibarat ruh yang ada di dalamnya. Ikhlas tuh nggak bisa pakai ngomong Pak. Ikhlas tuh nanti dipraktekin, nih zikirnya supaya ikhlas. Ada zikirnya. Zikirnya la ilaha illallah dengan metode yang tertentu. Ada caranya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka menyentuh orang yang man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsi, yang membaca la ilaha dari kolbunya atau dari nafsnya. Ini dua tingkat ini. Kalau versi ahli hadis ini dikatakan ragu.
Tapi kalau versi ahli zikir, ini tingkatan. Ada orang baca la ilaha illallah pakai kolbunya, ada yang pakai jiwanya, hasilnya beda. Kalau pakai jiwa, jingkrak-jingkrak pak jadinya. Kalau pakai kolbu bisa nangis. Itu bedanya ya. Udah azan? Kita cukupkan? Kita skip dulu. Semoga Allah meridhai kita semua dan menjadikan kita pewaris zahir ilmunya Nabi dan batin ilmunya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna